Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Putri Irianto dengan NIM 19033093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana dengan dosen pengampu Bapak Farul Razi. Di sini saya mendapatkan materi mengenai penjumlahan vektor. Masuk kepada materi, yang pertama yaitu membahas mengenai besaran skala dan vektor, di mana sifat besaran fisik sendiri terdapat dua, yaitu skalar dan vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang cukup dinyatakan oleh besarannya saja, atau besar dinyatakan oleh bilangan satuan. Contohnya tuh waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Dengan catatan skalar tidak tergantung sistem koordinat. Sedangkan untuk besaran vektor itu besaran yang dicirikan oleh besaran arah, contohnya kecepatan, percepatan, dan gaya. Dengan catatan vektor tergantung sistem koordinat. Lanjut untuk penggambaran dan penulisan notasi vektor seperti yang terlihat pada gambar pada slide, di mana di sini titik P itu merupakan titik pangkal vektor, titik Q merupakan ujung vektor, dan arah tanda panah itu merupakan arah vektor, di mana panjang PQ sama dengan besarnya panjang vektor. Nah, di sini juga besar vektor bisa digunakan menggunakan pakai tanda mutlak. Ya, ini contoh lain dari gambar vektor. Sini ada garis kerja vektor, arah vektor, besar vektor, titik tangkap atau titik pangkal vektor, dan garis kerja vektor. Selanjutnya masuk kepada materi vektor, di mana operasi matematik vektor sendiri terdapat dua, yaitu operasi jumlah dan selisih vektor, dan yang kedua itu operasi kali. Di mana sini saya akan menjelaskan hanya mengenai penjumlahan dari vektor. Untuk jumlah dan selisih vektor itu bisa digunakan dengan 4 metode. Yang pertama, satu itu jajaran genjang, 2 segitiga, 3 poligon, dan 4 uraian. Dimana untuk yang pertama jajaran genjang bisa dilihat pada slide. Untuk yang kedua segitiga bisa dilihat pada slide. Untuk yang ketiga poligon atau segi banyak bisa dilihat pada slide. Dan yang terakhir uraian juga dapat dilihat pada slide. Lanjut dari penyajian vektor tadi, itu ada ekor panah disebut titik pangkal, arah panah menentukan arah vektor, panjang panah menentukan arah vektor, ujung panah disebut titik ujung, dan maka vektor V sama dengan AB. Nah, kaitan dari penjumlahan vektor atau vektor dengan bencana alam yang saya gunakan di sini, bencana alamnya adalah gempa bumi, di mana pada materi fisika ini membahas mengenai prinsip penjumlahan vektor sebidang untuk diintegrasikan dengan materi gempa bumi, diantaranya adalah berdasarkan nilai dan arahnya. Besaran fisika terbagi menjadi besaran skala dan besaran vektor yang telah saya jelaskan pada awal tadi, di mana besaran-besaran pada gempa bumi termasuk besaran vektor karena besaran pada gempa bumi memiliki nilai dan arah. GPS adalah kependekan dari Global Positioning System yang digunaga untuk mendeteksi posisi, kecepatan, dan percepatan setiap saat. Resultan vektor-vektor komponen pada sumbu X disimbolkan dengan sigma Rx, dan resultan vektor-vektor komponen pada sumbu Y disimbolkan dengan sigma Ry. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Kawaja tahun 2018 yang menyatakan bahwa gempa bumi memiliki 3 karakteristik utama jarak epicenter gempa, kedalaman fokus, dan magnitud gempa yang harus diperhatikan untuk menentukan besarnya intensitas gempa yang terjadi. Pemilihan daerah rawan bencana gempa bumi dilakukan dengan tren SVR HNN Base Model dengan kuantitas tren data sebesar 70%. Selanjutnya didukung oleh Peter tahun 2013 yang menyatakan bahwa Earthquake Notification Service atau ENS menggunakan USGS sebagai media dalam peringatan terjadinya gempa bumi, di mana USGS ini menggunakan prinsip kerja yang sama dengan prinsip GPS. Selanjutnya juga didukung oleh Sunarjo pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa kecepatan gerak lempeng pada saat terjadinya gempa bumi diukur menggunakan sensor GPS atau Global Positioning System, di mana arah gempa bumi menunjukkan arah lokasi datangnya gempa bumi sesuai dengan arah mata angin, di mana gerak gempa bumi merupakan gerakan bidang vertikal dengan resultan gerak pada arah sumbu X dan sumbu Y. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi penjumlahan vektor serta kaitannya dengan
bencana alam. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.